Bacaan liturgi Minggu 12 Februari 2023, hari Minggu biasa ke-6. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dipilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu. Dengan segenap hati, aku hendak memeliharanya. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Bukan hikmat yang dari dunia ini dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah menyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya.
Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya. Katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, tidak satu iota atau satu titik pun akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, ia harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu,
Barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya masuk neraka. Telah difirmankan juga, barang siapa menceraikan istrinya, ia harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah pula engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.